Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan ke-14 ini saya akan membahas tentang algoritma neural network atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan. Oke, untuk pokok pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya sampaikan, mulai dari konsep dari algoritma neural network atau algoritma jaringan saraf tiruan. Berikutnya komponen jaringan saraf tiruan itu seperti apa gitu. Selanjutnya arsitektur jaringan saraf tiruan khususnya yang menggunakan algoritma backpropagation. Berikutnya saya bahas tentang pembagian dari algoritma jaringan saraf tiruan, ada single perceptron neural network dan multi layer perceptron. Selanjutnya perancangan neural network, dan selanjutnya materi berikutnya nanti saya akan bahas tentang metode pembelajaran. Terakhir nanti saya akan bahas implementasi dari algoritma jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan neural network itu sendiri. Seperti apa di kehidupan sehari-hari. Oke, tentang neural network atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan. Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah sistem pengolahan informasi yang didasarkan pada filosofi struktur perilaku syaraf makhluk hidup. Jadi analogi dari algoritma jaringan saraf tiruan atau neural network ini sebenarnya ingin meniru apa yang ada di salah satu organ tubuh manusia yang dianggap cerdas, yaitu otak. Ini salah satunya. Jadi manusia dibekali dengan yang namanya otak, sehingga manusia bisa berpikir, bisa bertindak, bisa bertindak sesuai dengan perilaku dari manusia itu sendiri yang memang dianggap cerdas. Ini salah satu konsep dari neural network atau jaringan saraf tiruan itu sendiri. Struktur jaringan saraf untuk mempelajari bagaimana menghasilkan output atau keluaran yang diinginkan pada saat diberikan sekumpulan masukan. Jadi ada inputan, baru selanjutnya nanti akan diproses oleh algoritma neural network itu sendiri. Selanjutnya nanti outputnya apa? Ini yang nantinya akan dilakukan di algoritma neural network itu sendiri atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan. Hal ini biasanya dikenal dengan istilah input, selanjutnya output, selanjutnya nanti ada yang namanya mapping, output mapping. Jadi di dalamnya nanti ada yang namanya proses yang dilakukan oleh algoritma neural network itu sendiri. Oke, menurut Haykin, jaringan saraf tiruan atau yang biasa disingkat dengan JST didefinisikan sebagai prosesor tersebar paralel yang sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan yang bersifat pengalaman dan membuatnya siap untuk digunakan. Ini konsep dari neural network itu sendiri. Oke, jaringan saraf tiruan merupakan algoritma, bisa dibilang algoritma klasifikasi, atau ada juga yang beberapa penulis yang mengklasifikasikan bahwa algoritma neural network itu masuk ke algoritma klasifikasi atau nanti masuknya ke algoritma prediksi. Bahkan ada juga yang membahas algoritma neural network nanti bisa digunakan untuk estimasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan saraf yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Algoritma ini memetakan data masukan pada layer masukan menuju target pada layer keluaran melalui neuron pada layer tersembunyi itu sendiri. Di struktur otak manusia itu ada beberapa organ atau ada beberapa struktur di dalam otak manusia, salah satunya ada yang namanya neuron, ada dendrit, ada takson, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti organ-organ tersebut atau contohnya penamaan dari organ yang ada di otaknya manusia itu sendiri nanti akan digunakan juga di algoritma neural network atau di algoritma jaringan saraf tiruan. Data masukan nanti dirambat maju dihubungkan oleh bobot-bobot masukan yang sebelumnya telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada layer tersembunyi. Jadi nanti ada yang namanya pembobotan yang ada di algoritma neural network itu sendiri. Atau biasa disebut dengan, kadang-kadang disebut dengan atribut weighting. Jadi dari beberapa atribut kalau nanti algoritma neural network tersebut nanti digunakan untuk ngolah data,
Jadi dari beberapa atribut yang ada, atribut mana yang mempunyai kecenderungan lebih berat kalau dibandingkan dengan atribut-atribut yang lainnya. Oke, pada layer tersembunyi atau yang biasa disebut dengan hidden layer, data masukan yang telah dihubungkan dengan bobot tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi. Ada fungsi yang nantinya digunakan di algoritma jaringan saraf tiruan, yaitu namanya fungsi aktivasi. Selanjutnya, data hasil olahan dari layer tersembunyi dihubungkan oleh bobot-bobot tersembunyi menuju neuron pada layer keluaran. Hasil yang diperoleh kemudian nanti akan dibandingkan dengan data target sehingga diperoleh tingkat kesalahan atau error. Jadi setelah outputnya nanti keluar, baru selanjutnya nanti akan dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau memang nanti tidak kurang sesuai, nanti bisa diolah lagi atau nanti bisa dirubah parameternya biasanya. Kalau contohnya kita menggunakan software yang sudah ada, terutama untuk olah data. Kalau menggunakan algoritma neural network itu sendiri. Oke, apabila tingkat kesalahan yang diperoleh, ini yang kata kuncinya, apabila tingkat kesalahan atau errornya nanti lebih besar atau lebih kecil lebih kecil daripada tingkat kesalahan yang sebelumnya, yang telah ditetapkan atau target errornya, maka proses perambatan akan berhenti. Kalau seumpamanya tingkat kesalahan yang diperoleh nanti lebih kecil daripada tingkat kesalahan yang sebelumnya telah ditetapkan, contohnya tingkat kesalahannya berapa persen nih contohnya? Ternyata contohnya 2%, ternyata hasilnya contohnya 1%, berarti kan lebih kecil. Maka proses perambatan nanti akan berhenti. Karena kenapa? Karena kan lebih bagus kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun apabila tingkat kesalahannya masih lebih besar daripada tingkat kesalahan yang sudah ditetapkan, contohnya yang ditetapkan tingkat kesalahannya atau biasa disebut dengan margin of error-nya lebih besar, contohnya sudah ditetapkan margin of error-nya contohnya 5%. Ternyata contohnya setelah diolah margin of error-nya sampai 10%. Nah, nanti yang akan dilakukan adalah proses perambatan balik dengan melakukan pembaharuan bobot. Jadi nanti pembobotannya yang perlu dirubah lagi nanti. Atribut weighting-nya yang harus dirubah lagi. Jenis-jenis jaringan saraf tiruan yang bisa digunakan ada perseptron, ada backprop atau yang biasa disebut dengan backpropagasi, backpropagation atau yang biasa disebut dengan propagasi balik, atau contohnya nanti kita bisa menggunakan learning vector quantization. Ini beberapa jenis dari algoritma neural network itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke komponen jaringan saraf. Jaringan saraf real terdiri dari ada yang namanya sinapsis, ada dendrit, ada akson, ada cell body, dan atau yang biasa disebut dengan kumpulan sel. Kayak kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk komponen jaringan saraf. Sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel. Ini yang disebut dengan badan sel. Satu akson, di sini kan akson nih, ini yang disebut dengan akson. Selanjutnya dan beberapa dendrit. Ini yang contoh disebut dengan dendrit dan yang lain-lainnya. Dendrit menerima masukan dari akson saraf lain yang memperlihatkan gairah atau kalangan sinopsis. Saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dendrit. Ini kalau berbicara tentang komponen dari jaringan saraf tiruan. Oke, jaringan saraf tiruan terdiri dari pada prinsipnya terdiri dari pengali, selanjutnya ada penambah. Berikut nanti yang bisa kita lihat adalah selisihnya. Oke, ini kalau dilihat dari struktur dari algoritma jaringan saraf tiruan, ada yang namanya input, selanjutnya nanti ada yang namanya input itu sendiri nanti diinisialisasi dengan variabel x1, x2 sampai nanti variabel x sampai xn contohnya. Selanjutnya ada yang namanya w1, w2 sampai wn. W di sini merupakan pembobotan. Baru nanti setelah kita melakukan aktivasi contohnya, baru nanti outputnya akan keluar. Saraf yang ditiru masukkan dari jaringan dari saraf lain dikalikan dengan bobot. Berarti nanti inputan di sini nanti akan dikalikan dengan bobot dan kemudian diisi bersama. Jumlah itu yang kemudian dibandingkan dengan sebuah tingkat threshold. Jadi ada istilah threshold nanti yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan itu sendiri. Nanti saya contohkan kalau mengolah data menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan hasilnya nanti seperti apa. Jika jumlah di atas threshold outputnya 1, jika sebaliknya jika jumlah di atas threshold berarti kan nanti outputnya 1. Tapi kalau di bawah threshold nanti outputnya 0 biasanya.
Oke, input bagi neuron nanti dipresentasikan oleh vektor X dan nantinya ada yang namanya vektor W sebagai bobot saraf. Fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X dengan W nanti. X di sini berarti kan input, selanjutnya W di sini pembobotan. Oke, ini contohnya untuk rumusnya berarti kita menggunakan fungsi sigma ya, menggunakan fungsi sigma WI kali XI. W di sini berapa banyak jumlah datanya. Ini yang nantinya akan dikalikan. Bila W antara dua neuron bernilai positif, maka input neuron memberikan efek eksitatori atau yang biasa disebut dengan menguatkan. Sebaliknya, maka input neuron memberikan exhibitory atau nanti meredam. Ini untuk fungsi yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada salah satu arsitektur yang lumayan banyak digunakan, yaitu jenis algoritma jaringan saraf tiruan yang lumayan banyak digunakan, bisa menggunakan backpropagation atau yang biasa disebut dengan backprop atau kadang disebut dengan backpropagasi balik. Ini strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada yang namanya input layer, input di sini berarti kan variabelnya. Variabel contohnya variabel X, X1, X2 sampai nanti X14 contohnya dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya hidden layer. Hidden layer ini yang tersembunyi nanti. Selanjutnya nanti akan muncul yang namanya output layer. Kayak untuk yang back propagation nanti ada dibagi menjadi dua. Ada forward back propagation berarti dari input. Selanjutnya nanti ada yang namanya hidden layer. Selanjutnya nanti ada yang namanya output. Selanjutnya ada yang namanya back propagation berarti yang dilihat nanti dari belakang ya, dari outputnya. Baru nanti dilihat lagi sampai ke depan. Ke depan berarti inputannya. Oke, ini contoh untuk neural network jaringan saraf yang mengenali saudara kandung dan kenalan contohnya. Oke, semuanya kecuali dua yang menunjukkan bobot ada kala 1.0 untuk resource adalah ditunjukkan di bagian dalam simpul tersebut. Contohnya kalau kita menggunakan algoritma neural network. Selanjutnya klasifikasi dari algoritma jaringan saraf tiruan ini dibagi menjadi dua. Ada single perception neural network. Jaringan saraf tiruan menyerupai otak manusia dalam dua hal. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh dari jaringan saraf tiruan melalui proses belajar atau yang biasa disebut dengan learning. Kalau saya contohkan nanti ke data yang akan kalian olah, berarti data itu nanti dibagi menjadi dua. Ada data training dan data testing. Data training merupakan data-data yang bisa disebut dengan data history, sedangkan data testing merupakan data-data yang outputnya belum diketahui. Oke, kekuatan hubungan antara neuron yang dikenal dengan synaptic web digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Jadi nanti di dalam algoritma jaringan saraf tiruan itu ada yang namanya pembobotan atribut atau yang biasa disebut dengan atribut weighting. Yang kedua ada yang namanya multi-layer perceptron. Oke, JST multi-layer perceptron terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi dan lapisan output. Agak berbeda dengan yang tadi nih, yang ini nih, yang single layer perceptron atau yang biasa disebut dengan SLP ya, single layer perceptron ini agak sedikit berbeda. Oke, beda halnya dengan yang multi layer perceptron. Yang lumayan banyak digunakan biasanya memang yang ini, yang multi layer perceptron yang terdiri dari lapisan input, ada lapisan hidden dan lapisan output. Jadi ada yang namanya input layer, ada hidden layer dan ada yang namanya output. Output layernya apa? Hasilnya ya. Bila single layer perceptron digunakan untuk fungsi sederhana, multi layer perceptron digunakan untuk fungsi yang lebih rumit lagi. Contoh seperti kalau untuk yang operator logika nanti kita bisa menggunakan XOR. Oke, jumlah lapisan pada lapisan tersembunyi bisa sangat banyak sebenarnya. Implementasi dari jaringan saraf tiruan contohnya yang bisa dilihat adalah arsitekturnya. Pola koneksi antara neuron nanti disebut arsitektur jaringan saraf tiruan. Suatu jaringan saraf tiruan biasanya terdiri dari lapisan input, satu atau dua lapisan tersembunyi, dan nanti ada yang namanya output. Dapat berupa SLP atau single layer perceptron atau multi layer perceptron. Cuman yang lumayan banyak digunakan biasanya yang MLP biasanya. Selanjutnya berapa jumlah dan nilai input, selanjutnya ada pembobotan, berikutnya ada yang namanya outputnya. Oke, selanjutnya berikutnya ada yang namanya metode belajar atau yang biasa disebut dengan learning. Setelah arsitektur telah selesai, jaringan saraf tiruan perlu belajar atau yang biasa disebut dengan learning atau nanti dilatih. Jaringan saraf tiruan belajar dengan cara mengubah nilai atribut weightingnya sehingga output dari jaringan saraf tiruan nanti sesuai. Oke, saya coba contohkan kalau saya menggunakan software Rapid Planner contohnya.
Saya punya data contohnya seperti ini nih, data Excel yang digunakan untuk memprediksi pemilu kada di DKI Jakarta contohnya. Ini kalau saya gunakan contohnya di bidang keilmuan data ya, atau yang untuk ngolah data, contohnya di bidang keilmuan data mining atau big data contohnya. Ini contohnya untuk data yang saya miliki. Ini contohnya beberapa atribut yang ada jenis kelamin, nomor urut parpol, suara sah contohnya, jumlah perolehan kursi, dapil berapa. Kalau di DKI Jakarta kan ada 5 dapil kalau nggak salah. Nomor urut caleg, suara sah caleg, nanti hasil pemilunya dia jadi atau enggak. Ini yang biasa disebut dengan data training. Data yang memang sudah ada dan sudah terjadi gitu. Karena pemilu 2009 kan sudah selesai. Nah, data ini nanti akan saya gunakan contohnya untuk mempelajari data yang nantinya akan digunakan untuk proses berikutnya. Data yang saya miliki contohnya sebanyak, ini kalau nggak salah datanya sampai 2000 deh. 2000 data. Nah, ini sampai 2268. Ini untuk jumlah datanya yang saya ambil dari KPUD DKI Jakarta, KPUD Provinsi DKI Jakarta. Oke, contoh saya olah menggunakan algoritma neural network ya. Oke, saya klik new. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Berikutnya saya ambil datanya. Ambil datanya bisa kita impor karena di luar dari aplikasi ya. Kita impor data. Selanjutnya bentuk datanya apa? Excel. Berarti kita pilih read Excel. Kita ambil datanya, import configuration wizard. Selanjutnya cari datanya ada di mana. Saya simpan contohnya di drive D. Oke, di sini. Berikutnya data mining, contohnya dataset. Nah, di sini saya menggunakan data Excel. Jadi data yang dibutuhkan kalau kita menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan nanti perlu kita sesuaikan kembali. Jadi enggak semua data yang kita miliki nanti bisa kita olah. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya kita tentukan labelnya atau keputusannya. Baru nanti saya akan menggunakan algoritma neural network contohnya. Nah, ini ada nih. Neural network, ada yang perceptron, ada auto MLP dan yang lainnya. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Oke, contoh seperti ini. Kalau saya running, contohnya saya nggak simpen. Oke, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya. Ada inputannya. Inputannya sesuai dengan banyaknya atribut ya. Sesuai dengan banyaknya atribut, ada yang namanya hidden layer dan output layer. Oke, kalau kita arahkan contohnya seperti ini, ada yang namanya weighting, selanjutnya ada yang namanya threshold. Ini sebenarnya ada perhitungannya. Oke, ini contohnya ada thresholdnya 15,156, ini thresholdnya 15,153. Berikutnya ini atribut weightingnya untuk masing-masing atribut yang ada. Kalau kita pilih text view-nya, nanti akan muncul seperti ini nih contohnya. Ini kalau kita olah menggunakan salah satu software yang ada, yaitu software RapidMiner. Oke, selanjutnya dari data ini sebenarnya kalau kita pengen olah lagi, contohnya saya pengen lihat nilai akurasinya, tinggal kita olah, edit, new building block, nominal X validation. Oke, tinggal kita rubah decision tree-nya, kita rubah replace operator, modeling, classification and regression. Di sini ada yang namanya neural network, pilih neural net. Oke, kita arahkan kurang lebih seperti ini. Kita sambungkan. Berikutnya masuk ke dalam. Oke, ini algoritma neural network ya. Saya nggak usah simpan contohnya. Nanti nilai akurasinya berapa persen gitu. Nanti akan muncul di sini. Nilai akurasi di sini terkait dengan jumlah datanya. Jumlah data yang kita miliki kira-kira nilai akurasinya berapa persen. Ini kalau seumpamanya kita olah
menggunakan algoritma neural network, khususnya kalau saya menggunakan software rapid manner. Ini contohnya untuk yang nilai akurasinya 98,10%, berikut presisi dan yang lain-lainnya. Oke, ini pun nanti bisa kita rubah contohnya untuk yang hidden layer-nya. Kalau memang nanti pengen kita rubah untuk parameternya dan yang lain-lainnya contohnya. Oke, ini contoh kalau memang pengen kita rubah contohnya di apa namanya di atribut-atributnya dan yang lain-lainnya. Ini contoh kalau kita menggunakan software rapid manner. Oke, perancangan neural network, perancangan algoritma jaringan saraf tiruan umumnya dibagi menjadi dua proses utama, yaitu pelatihan dan pengujian. Ada istilah learning dan testing. Ada istilah data training dan data testing. Kalau yang tadi saya lakukan, berarti saya menggunakan data training. Datanya sudah ada, tinggal kita olah. Selanjutnya, sebelum kedua proses dilakukan, perlu dipersiapkan pembagian data untuk data latih atau yang biasa disebut dengan data training dan data uji atau yang biasa disebut dengan data testing lebih dahulu. Oke, kalau yang data training di sini kan datanya lengkap, ada atribut dan ada atribut dan kelasnya dan labelnya. Tapi kalau yang data testing biasanya kelasnya belum ada. Persentase pembagian data latih dengan data uji nanti umumnya digunakan contohnya 50%, 50%, 60%, 40%, 70%, 30%, dan 80% dan 20%. Jadi ini persentase untuk data training dan data testing nanti kita bisa gunakan presentase seperti ini contohnya. Proses pelatihan dilakukan menggunakan sekumpulan data latih yang memuat parameter atau ciri atau fitur yang digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya, terutama untuk pengenalan pola. Luaran dari proses pelatihan adalah suatu jaringan yang terdiri dari arsitektur beserta bobot-bobot terbaik hasil pembaharuan. Dengan jaringan tersebut, kemudian data latih dirambatkan maju sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian nanti dibandingkan dengan target latih sehingga diperoleh tingkat akurasi proses pelatihan. Tadi kan sempat saya tunjukkan proses akurasinya. Pada proses pengujian dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, hasil proses pelatihan data uji dirambatkan maju sehingga diperoleh data keluaran yang kemudian dibandingkan dengan target uji dan diperoleh tingkat akurasi proses pengujian. Nilai akurasinya berapa persen? Kalau tadi contohnya yang saya contohkan di sini, ini nilai akurasinya sebesar 98,10% contohnya. Oke, beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau merancang arsitektur jaringan saraf tiruan, jenis jaringan saraf tiruan yang akan digunakan, jumlah neuron pada layer masukan, layer tersembunyi dan layer keluaran, jumlah layer tersembunyi atau yang biasa disebut dengan hidden layer, fungsi aktivasi pada layer tersembunyi, inisialisasi bobot awal, inisialisasi nilai target kesalahan, dan terakhir inisialisasi nilai epochnya. Ini beberapa parameter yang nantinya perlu dilakukan, perlu diperhatikan. Oke, untuk yang metode pembelajaran, ada dua jenis metode pembelajaran. Ada supervised learning dan unsupervised learning. Maksudnya yang supervised learning di sini, metode pembelajaran ini merupakan metode belajar dari contoh yang benar. Jadi mesin kita berikan data yang memang benar. Dalam metode ini jaringan saraf tiruan tidak belajar sendiri tetapi diajarkan melalui contoh-contoh tersebut. Contoh algoritmanya ada back propagation, ada last mean square error biasanya. Selanjutnya unsupervised learning. Kalau ini metode jaringan saraf tiruan ini tidak diberikan contoh-contoh yang benar. Nanti biar mesin aja atau sistem aja yang nantinya harus menganalisa. Tapi mengandalkan analisa jaringan saraf tiruan, mengenali kesamaan dan perbedaan antara data-data input. Contoh algoritmanya ada K-mean clustering, kohonen, ART, dan lain-lainnya. Untuk implementasi jaringan saraf tiruan, algoritma jaringan saraf tiruan dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Persoalan komputasi ya, diantaranya untuk kasus klasifikasi, identifikasi, prediksi, deteksi anomali, dan yang lain-lainnya. Algoritma ini digunakan dengan tujuan mencari rumusan dan memetakan nilai masukan menuju nilai keluaran, di mana secara matematis ataupun secara fisik tidak ada persamaan yang menghubungkan kedua nilai tersebut. Contohnya, jaringan saraf tiruan hanya akan bekerja dengan baik apabila nilai masukan dan nilai keluarannya memiliki pola yang jelas dan teratur. Contoh untuk kasus prediksi curah hujan, secara fisik tidak ada persamaan yang berhubungan antara
besarnya suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan curah hujan pada hari ini dengan besarnya curah hujan pada esok hari. Namun berdasarkan pola, data-data tersebut memiliki pola yang jelas dan berulang. Dilihat dari pola curah hujan dalam selang waktu yang relatif lama, misalnya 10-20 tahun terakhir. Pada kasus tersebut, peran jaringan saraf tiruan dapat diandalkan untuk melakukan prediksi curah hujan dalam beberapa jangka waktu ke depan, contohnya. Oke, contoh implementasi dari jaringan saraf tiruan dalam aplikasi dunia nyata, contohnya di aproksimasi fungsi, contohnya analisa regresi, prediksi berkala, atau yang biasa disebut dengan time series prediction. Klasifikasi atau contohnya pengenalan pola, misalnya pengenalan pola tulis tangan, pengenalan pola huruf abjad, dan yang lain-lainnya. Pemrosesan data contohnya clustering, filtering, dan yang lain-lainnya, dan game. Sambil contoh untuk yang bidang klasifikasi dan pengolahan pola, contohnya di kehidupan sehari-hari, contohnya kita bisa melakukan klasifikasi objek dalam citra digital berdasarkan pola bentuk, klasifikasi citra daun, contohnya pengenalan atau identifikasi wajah, pengenalan atau identifikasi jenis bunga atau iris, pengenalan pola logika N, prediksi curah hujan untuk data time series, dan prediksi jumlah penduduk untuk data time series, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-14, materi tentang algoritma jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan neural network. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.